Okay, now I'm ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja ke materinya. Wait a minute. Wait. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septiandani dan rekan saya. Nama saya Jeremy Adrian Bapak. Saya Zahra Putri, saya Bintang Sarjana, saya Wardana Baina, saya Zahra Lamri, saya Cinta Alia. Langsung saja kita langsung ke materi. Reaksi manusia yang kompleks dalam masyarakat. Pada abad ke-19, perubahan besar seperti revolusi industri dan pencerahan memicu perkembangan sosiologi. Perubahan ini mengubah struktur sosial tradisional menjadi masyarakat modern yang dinamis. Para tokoh seperti Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber berperan penting dalam membangun fondasi teoritis sosiologi. Mereka mengembangkan teori-teori yang membantu memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu serta kelompok berinteraksi dalam masyarakat. Sosiologi kemudian berkembang menjadi alat untuk menganalisis bagaimana individu dan kelompok membentuk dan dibentuk oleh lingkungan sosial mereka. Melalui sosiologi, kita dapat memahami dinamika sosial, struktur kekuasaan, dan proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. A few moments later. Anggota kelompok ataupun anggota masyarakat dalam budaya yang sama atau berbeda. Interaksi ini dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat menaruh perhatian besar pada dinamika hubungan antar manusia. Interaksi sosial menjadi inti dari kajian sosiologi karena melalui interaksi inilah struktur dan pola individu sosial terbentuk. Hubungan yang menjadi antar individu tidak berdiri sendiri, melainkan berlangsung dalam suatu konteks sosial yang lebih luas. Seperti norma, nilai, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat tidak hanya berperan sebagai pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok sosial yang lebih besar, seperti keluarga, teman sebaya, institusi pendidikan, hingga organisasi sosial. Proses sosial yang seperti dijelaskan oleh si Wilhelm Wieland itu pada tahun 1959. Konsep ini adalah alat teoritis untuk memahami hubungan antara para pengalaman individu atau profesional tugas dan struktur sosial yang lebih luas seperti publik isu. Terus yang kedua itu ada konsep struktur sosial. Pola terorganisir dari hubungan sosial dan institusi yang membentuk masyarakat seperti skala sosial, stratifikasi berdasarkan ekonomi atau Dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya nilai kejujuran, kerja keras, dan menghormati orang lain. Yang kedua ada norma kata-kata sopan, menghormati orang tua. Yang ketiga ada perilaku, berbicara dengan sopan, membantu orang lain, menjaga kebersihan. Yang contoh nilai di kuliah contohnya seperti menghormati dosen, kalau salam harus dengan kata-kata yang sopan. Perilaku juga demikian. Ya, dari proses sosialisasi itu kan interaksi sosial yang memungkinkan individu belajar norma, nilai, dan perilaku yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, kemudian berkontribusi pada pembentukan identitas. Identitas terbentuk melalui interaksi, pengalaman, dan peran yang dipegang dalam berbagai kelompok sosial. Terus bagaimana hal itu berkontribusi pada pembentukan identitas? Jadi kontribusinya itu ada dalam pemahaman diri. Sosialisasi membentuk individu memahami diri mereka sendiri melalui interaksi sosial dan refleksi. Yang kedua ada identitas sosial. Sosial individu mengembangkan identitas sosial, yaitu pemahaman tentang siapa mereka dan berbagai kelompok. Terus ada peran dalam masyarakat. Sosialisasi juga membantu individu memahami peran mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka berkontribusi pada lingkungan Terhadap sesamanya atau pada lawan bicaranya. Simbolnya ada bahasa, gestur, pakaian sebagai alat komunikasi. Kalau di zaman dulu interaksi sosial itu tidak memakai bahasa tapi memakai gerakan atau gestur.
Selanjutnya ada globalisasi, interkoneksi global dalam ekonomi, budaya, dan politik. Interkoneksi global dalam ekonomi itu sangat mempengaruhi dalam suatu negara tersebut, karena yang sedang viral saat ini adalah perang dagang antar negara. Di situ mencakup banyak hal yang bisa membuat Indonesia mungkin akan hancur karena ekonomi yang tidak padan. Selanjutnya budaya kita juga kaya akan keanekaragamannya, tetapi budaya asing yang telah masuk di Indonesia justru telah kita telan mentah-mentah dan bahkan hampir budaya Indonesia yang dulunya dilestarikan justru sekarang hampir punah karena tidak. Konsep sosial, kita dapat menganalisis dan mengevaluasi hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang pertama ada fundamental. Itu merupakan dasar yang memahami fenomena sosial yang lebih kompleks. Fundamental itu ibarat kayak fondasi. Misalnya, sebelum kita bisa memahami kenapa ada konflik di masyarakat, kita harus tahu dulu apa itu norma, nilai sosial, dan peran sosial. Itu semua tuh konsep dari fundamental. Kalau kita lewatin pemahaman dasar ini, kita bakal sulit untuk memahami kenapa sih orang-orang bertindak kayak gitu di masyarakat, atau kenapa sebuah kelompok bisa mengalami ketidakadilan. Soal itu kompleks, banyak sudut pandang. Nah, jadi berpikir analitis itu digunakan untuk yang pertama menganalisis realitas sosial, yang artinya kita bisa lihat suatu kejadian masalah dasar yang menjadi fondasi dalam memahami bagaimana Terbagi menjadi dua, kaya dan miskin. Kaya individu atau kelompok yang memiliki kekayaan. Jawabannya, sosiologi memandang masyarakat sebagai konstruksi sosial karena norma, nilai, dan institusi tidak muncul secara alami, melainkan dibentuk melalui interaksi manusia. Misalnya, konsep keluarga berbeda di berbagai budaya dan waktu. Pandangan ini menekankan bahwa realitas sosial dibentuk dan dapat berubah sehingga membuka ruang bagi perubahan sosial. Jawabannya, struktur sosial seperti kelas sosial, ras, dan gender menentukan bagaimana sumber daya dan kesempatan didistribusikan dalam masyarakat. Orang yang berada di posisi yang kurang menguntungkan seringkali menghadapi hambatan yang membuatnya sulit maju, meskipun mereka memiliki kemampuan yang sama dengan orang lain. Contohnya, seorang dari keluarga kurang mampu mungkin sulit menjadi dokter karena keterbatasan biaya, sedangkan seseorang dari keluarga yang kaya memiliki akses yang lebih mudah ke pendidikan berkualitas. Ini menunjukkan bahwa sukses tidak hanya bergantung pada usaha individu, tapi juga kondisi sosialnya. Terima kasih. Jawabannya, tanpa imajinasi, penilaian terhadap masalah sosial itu cenderung dangkal karena hanya lihat dari permukaannya aja. Tapi kita tanpa memahami itu latar belakangnya apa dan pengalaman orang lainnya atau kaitan antar berbagai aspek kehidupan. Akibatnya kita bisa jadi kurang empati, cepat menghakimi, dan gagal mencari solusi yang adil dan menyeluruh. Jadi pola yang ada di masyarakat itu, pola penggunaan media sosial itu ada berbagi konten. Jadi masyarakat itu berbagi kontennya kayak foto, video, atau vlog kegiatan sehari-harinya itu pasti di-share di dalam media sosial mereka. Kemudian interaksi dengan orang lain. Nah, di media sosial juga mempermudah kita untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa terbatas lokasi atau terbatas tempat dan ruang. Selanjutnya ada dampak positif. Dampak positifnya itu jadinya kita tuh punya punya koneksi sosial. Jadi kayak
kita kalau akun orang yang ini yang suka memotivasi orang, terus apa lagi ya, terus info-info tentang beasiswa atau tentang ini apa namanya, peningkatan logistik ini kan bisa menambahkan koneksi kita. Nah, selanjutnya meningkatkan akses informasi. Jadi kita tuh bisa mengakses informasi dengan mudah dengan media sosial. Contohnya kayak berita tentang bencana alam itu kan selalu update di media sosial. Jadi kita nggak perlu susah-susah lagi nonton TV atau nggak perlu susah-susah lagi nunggu berita tayang di TV, padahal kita udah bisa nyari di media sosial. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu ketergantungan. Jadi media sosial itu bisa membuat seseorang ketergantungan. Jadi nggak bisa lepas dari hal itu karena udah jadi kebiasaan dia untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya adanya meningkatkan resiko cyberbullying. Yang dimana cyberbullying ini sering terjadi di Indonesia karena banyaknya haters atau netizen yang tidak bisa memfilter kata-katanya untuk diposting ke komenan orang lain. Selanjutnya ada stop. A few minutes later.